Selamat datang di presentasi kami. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Agama Hindu, kelas 2B, dengan saya Nimadinda Swastini dengan NIM akhir 38, dan teman saya Ida Ayu Putri Kajatiani dengan NIM akhir 37. Nah, video ini kita buat guna memenuhi tugas mata kuliah Darsana dengan dosen pengampu Nilo Purnamaswari Pranuwanti SAG MPD. Di sini kita mendapat materi mengenai Adwaita Darsana. Oke, langsung ke topik hari ini. Ada 6 topik, teman-teman. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Adwaita Darsana. Kemudian topik yang kedua ada sejarah Adwaita Darsana. Dan topik yang ketiga ada pandangan Adwaita Vedanta terhadap keberadaan Brahman, Atman, Maya, dan Moksa. Lanjut ke topik yang keempat, ada pokok-pokok ajaran Adwaita. Kemudian topik yang kelima, ada epistemologi Adwaita. Dan yang terakhir ada aksiologi Adwaita. Topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian Adwaita Darsana. Adwaita adalah salah satu aliran filsafat Vedanta yang juga membahas tentang sifat Brahman, Atman, Maya, dan Moksa. Adwaita Vedanta Darsana adalah bagian akhir dari kitab suci Weda yang menguraikan filsafat monoisme untuk mencapai kesempurnaan hidup berupa ketentraman rohani, kestabilan cita rasa dan karsa, serta kehidupan abadi di akhirat yang disebut moksa. Yang kedua yaitu sejarah Adwaita Darsana. Tokoh pendiri Adwaita Vedanta ini adalah Sankara, yang diperkirakan hidup pada tahun 788 sampai 820 Masehi. Akan tetapi, di dalam kitab-kitab Upanishad, telah banyak disebutkan adanya guru-guru kerohanian yang telah mengajarkan tentang monoisme, yaitu Yajnavalkya dan Udaka. Tokoh-tokoh monoisme yang muncul kemudian sesungguhnya mengembangkan ajaran yang telah ada dalam kitab Upanishad itu. Hal ini dapat dipahami oleh karena ada ajaran Adwaita pada hakikatnya bersumber dari Vedanta Sutra atau kitab-kitab Upanishad. Orang pertama yang secara sistematis menguraikan filsafat Adwaita adalah Gaudapada, yang merupakan Paramaguru Sri Sankara. Gaudapada dalam Madhukya Karitnya yang terkenal telah menguraikan ajaran inti dari ajaran Adwaita. Oke, kita sudah sampai di topik yang ketiga, yaitu mengenai pandangan Adwaita Vedanta terhadap keberadaan Brahman, Atman, Maya, dan Moksa. Nah, di sini Adwaita Vedanta menyatakan dalam ajarannya hanya Brahman yang ada, yang tunggal, sedangkan jiwa perorangan adalah Brahman yang seutuhnya, yang menempuh diri dengan sarana tambahan atau upadi. Sedangkan Atman adalah Brahman yang seutuhnya, sehingga jiwa pribadi pun memiliki sifat-sifat yang sama dengan Brahman, yaitu berada di mana-mana tanpa terikat oleh ruang dan waktu, maha tahu, tidak berbuat, dan tidak menikmati. Kemudian, Maya yaitu alam semesta atau dunia dipandang sebagai suatu penampakan khayal dari Brahma, oleh karena itu keadaannya tidak nyata atau semu. Dan yang terakhir ada moksa. Moksa adalah tujuan hidup tertinggi menurut Adwaita adalah untuk mengetahui dan merealisasikan bahwa Atman dan Brahman itu tunggal. Keempat ada pokok-pokok ajaran Adwaita. Yang pertama adalah mengikuti petunjuk guru. Hendaklah seseorang dalam proses belajar itu mengikuti 3 petunjuk guru, yaitu mendengarkan perintah guru sebaik-baiknya, mengartikan perintah-perintah itu melalui pertimbangan-pertimbangan yang dalam sehingga bentuk keraguan-keraguan lenyap, dan melakukan meditasi berulang-ulang dan keberadaan yang diajarkan oleh sang guru. Yang kedua ada hanya keberadaan Brahman yang mutlak. Hanya Brahmanlah yang disebut Sat, artinya hanya Brahmanlah yang demikian keberadaannya.
Di luar Brahman, keadaannya adalah asat, artinya bukan keberadaan yang ada secara kekal. Namun, di dalam pengalaman hidup sehari-hari, dunia kelihatannya benar-benar nyata, yang dapat dilihat dan diamati. Ajaran Adwaita dari Sankara menegaskan sifat transenden dari Brahman yang tiada duanya dan juga dualisme daripada alam semesta termasuk Iswara yang memerintahnya. Yang nyata adalah Brahman atau Atman. Predikat apapun tidak bisa diberikan kepada Brahman karena setiap predikat mencerminkan kegandaan. Yang ketiga ada pencapaian kelepasan. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengetahui dan merealisasikan kebenaran. Untuk mengetahui dan merealisasikan bahwa Atma adalah Brahman, barang siapa yang mencapai tujuan itu, ia akan berubah pikirannya, baik mengenai dirinya maupun yang mengenai dunia. Perubahan ini menghasilkan kelepasan yaitu kembali ke asalnya. Brahma sarana untuk mencapai itu menurut Adwaita ialah melalui Rama Vairagya, yaitu melaksanakan disiplin yang praktis dan tidak terikat pada sesuatu yang ada di sekitarnya, berusaha mendapatkan pengetahuan yang tertinggi. Jenana, dan mengubah pengetahuan ini menjadi pengalaman langsung, yaitu dengan belajar kepada guru mengenai Adwaita, sehingga pengetahuan benar-benar bahwa Atman adalah Brahman seutuhnya. Berusaha memancarkan pengetahuan ini dalam hidup sehari-hari. Nah, kita sudah sampai di topik yang kelima, yaitu epistemologi Adwaita, di mana epistemologi ini menyatakan bahwa ada 6 jenis pramana, yaitu pratyaksa atau pengamatan, kemudian anumana, yaitu penyimpulan, upamana perbandingan, sabda kesaksian, artapati perkiraan, dan anupaladi tanpa pengamatan. Yang keenam ada aksiologi Adwaita. Pertama, mampu membedakan hal-hal yang bersifat kekal dan tidak kekal. Kedua, bisa mengatasi keinginan yang berlebihan akan kenikmatan terhadap objek-objek keduniawian pada waktu sekarang dan selanjutnya. Yang ketiga, memiliki pemikiran-pemikiran yang luhur seperti kesabaran, cinta kasih, dan kekuatan berkonsentrasi. Keempat, mengarahkan kemauan dan keinginan untuk menuju kepada kelepasan. Kelima, meyakini bahwa Atma itu adalah Brahman seutuhnya yang tidak dapat dibagi-bagi. Keenam, meyakini bahwa hanya Brahman yang nyata. Selain Brahman, seluruh alam semesta beserta isinya adalah ilusi belaka. Baik, demikianlah video pembahasan dari kami. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.